dukungannya dari siapa? Hari ini saya melakukan riyadhah spiritual, memang lazim saya lakukan ya. Datang ke makam para leluhur saya, ke makam Mbah Hashim Asy'ari, makam Mbah Wahid Hashim yang salihah, dan ayah saya sendiri Kiai Turun Wahid. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk berdoa, minta didoakan ya, agar saya diberikan ketetapan hati untuk memilih nantinya calon yang terbaik, yang kita anggap paling terbaik untuk memimpin Indonesia. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah untuk membuat keputusan tersebut, karena semua calon yang ada punya banyak kelebihan, tapi juga ada kekurangan-kekurangannya. Jadi harus betul-betul jernih sekali melihatnya. Nah, untuk bisa melihat dan memutuskan dengan jernih, pastinya butuh tuntunan dari Yang Maha Kuasa, dari tuntunan spiritual. Ya, ini berarti saat ini juga saya sudah tawari. Tinggal dia sekarang melakukan riyadhah tadi, sudah dimulai hari Kamis kemarin ziarah ke leluhurnya. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Putri kedua Gus Dur, Yeni Wahid, hari Kamis kemarin ziarah ke makam orang tuanya Gus Dur dan juga leluhurnya di komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ziarah ke makam orang tua dan leluhur itu tentu sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang Islam di Indonesia. Tapi kali ini kaitannya dengan ziarah yang dilakukan Yeni ini mengandung makna yang lebih jauh dari itu. Kenapa? Yeni itu beberapa kali mengatakan bahwa untuk menentukan arah sikap politiknya itu dia akan melakukan yang namanya riyadhah. Riyadhah itu ada sebuah perilaku spiritual yang tujuannya untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan ilham gitu kan, mendapatkan ketetapan hati. Itu riyadhahnya itu apa? Dia mengatakan ziarah ke leluhurnya, orang tua dan leluhurnya, ziarah ke para wali gitu kan, dan juga nanti akan istikharah. Lah, ziarah kali ini menarik karena apa? Dilakukan sehari setelah hari Rabu lalu. Ini kan ziarah dilakukan Kamis kemarin tanggal 7 September. Tanggal 6 September hari Rabu itu Yeni bertemu Prabowo di kediaman Prabowo. Bahkan pada waktu itu Bu Sinta, istri Gus Dur, ibunya Yeni itu nyusul ke situ. Nah, kalau melihat setelah bertemu dengan Prabowo itu Yeni langsung melakukan ziarah, ini artinya berarti memang pas pertemuan itu ada pembicaraan serius. Dugaan saya ya, prediksi saya, disitulah berarti ada pembicaraan. Kemungkinan besar Yeni ditawari menjadi pendampingnya Prabowo dalam Pilpres 2024 ini. Karena seperti kita ketahui, seperti konten-konten saya sebelumnya, setelah Caimin itu melokalisir diri dengan Anies, sekarang membuka peluang besar bahwa Prabowo dan Ganjar ini kemungkinan besar tidak bisa menghindar lagi harus didampingi tokoh NU. Dan ini Yeni menjadi kelihatannya menjadi salah satu magnet tersendiri untuk dijadikan bacawa pres ya. Bakal calon wakil presiden, baik itu mendampingi Prabowo maupun mendampingi Ganjar. Yeni sendiri berkali-kali mengatakan dia itu dalam hal-hal tertentu cocok dengan apa yang ada dalam diri Prabowo. Tapi dalam hal yang lain juga dia melihat sisi-sisi positif yang ada pada diri Ganjar. Jadi menegaskan bahwa saat ini dia itu menegaskan bahwa memberikan apresiasi, memberikan dukungan kepada dua calon ini.
baik Ganjar maupun Prabowo. Nah, ini menarik. Jadi kita nanti akan lihat apakah nanti ini betul-betul dipinang, diajak berpasangan. Tentu kalau sudah diajak berpasangan itu berarti memilih ya. Kalau sekarang dia mengatakan 2. Jadi Anies kelihatannya sudah nggak masuk karena mungkin ya Anies sudah jadi satu tim dengan Muhaimin kan. Jadi ini mengatakan 2 ini yang dia support gitu ya. Dia support untuk presiden 2024 nanti. Dan dia mengatakan dua-duanya tadi saya katakan dalam konteks tertentu Prabowo punya keunggulan, dalam konteks tertentu Ganjar punya. Kalau Prabowo kalau nggak salah konteksnya itu lebih bagaimana dalam konteks global itu Prabowo mungkin lebih pas gitu ya untuk menghadapi tantangan global. Ganjar lebih bagaimana pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat itu dianggap lebih tepat karena Ganjar dianggap lebih merakyat. Tapi ini mengatakan bahwa dia akan mendukung orang calon yang berkomitmen untuk meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Artinya tinggal 2 orang ini. Nah, ini menarik. Jadi kembali ke tadi. Ya ini berarti saat ini dugaan saya sudah ditawari. Tinggal dia sekarang melakukan riyadhah tadi. Sudah dimulai hari Kamis kemarin ziarah ke leluhurnya di Tebuireng, Jombang. Setelah itu akan diteruskan ziarah ke beberapa makam wali lainnya. Juga akan diskusi dengan beberapa kiai sepuh. Saya yakin salah satu yang mesti akan didatangi, akan disewani itu mesti kalau hampir dipastikan itu Gus Mus di Rembang, karena Gus Mus itu sangat punya hubungan dekat dengan keluarga Gus Dur karena juga sahabat Gus Dur ketika sama-sama kuliah di Mesir dan mungkin kiai-kiai yang lain lah. Nah, dari riyadhah ini dan nanti plus istikharah, ini akan mengambil keputusan mana yang akan didukung. Dan dugaan saya makna didukung itu tidak sekedar ya bisa saja memang itu maknanya hanya akan memberikan dukungan ya, Gus Durian diarahkan ke siapa, tapi mungkin lebih dari itu, yaitu Yeni sendiri yang berpasangan menjadi calon wakil presidennya. Ini berarti perkembangan baru yang kelihatannya arah koalisi itu seperti itu. Kita lihat aja di beberapa hari ini. Tadi Yeni juga pesan ya di Jombang, Yeni mengatakan para Gus Durian diminta tidak krusa-krusu, tidak usah tergesa-gesa. Nanti sebelum Oktober, sebelum pasangan capres wakil presiden itu didaftarkan, sudah akan diambil keputusan. Dan Yeni pesan jangan sampai dukungan itu diberikan karena adanya dapat apa transaksional seperti itu, tidak, tapi lebih ke nilai-nilai mana yang diyakini akan membawa kebaikan negara Indonesia yang lebih baik. Nah, melihat peta seperti ini saya membayangkan kalau seandainya ya nanti Mbak Yeni merasa nyaman nanti dengan Prabowo seandainya, saya kok menduga nanti Ganjar mau tidak mau juga akan mengupayakan betul bahwa wakilnya itu representasi dari NU. Nah, saya kembali selama ini mengingat-ingatkan, saya berharap ini Ganjar nanti berdampingan dengan Pak Mahfud atau dibalik lah, ya ini dengan Ganjar, Pak Mahfud dengan Prabowo seandainya ya. Hanya dibalik seperti itu menurut saya nanti akan menarik. Menariknya apa? Pilpres di Indonesia nanti akan berjalan sangat smooth, akan adem karena proses atau fenomena polarisasi itu kemungkinan akan tidak terjadi karena apa? Keduanya akan selama ini kan punya hubungan baik. Seandainya ya wakilnya Yeni, calon wakilnya Yeni, di sini Pak Mahfud, entah pasangannya dan siapa lah. Kalau 2 ini nanti yang bertarung, Yeni sama Pak Mahfud itu satu visi, satu pemikiran. Jadi asik sekali nanti. Jadi pilpres itu akan adem, dibiarkan masyarakat akan itu milih sesuai dengan hati nuraninya. Dan ini mungkin biaya pemilu akan lebih murah karena apa? Tidak harus disogok, tidak harus ada serangan fajar. Orang akan dibiarkan memilih mana yang dianggap sesuai dengan hati nuraninya yang cocok gitu kan. Dan saya berharap kalau fenomena ini terjadi, saya berharap buzzer itu jangan meneruskan kebiasaannya nyerang. Jadi jangan sampai nanti yang pendukung Pak Ganjar nyerang Prabowo seandainya, yang pendukung Prabowo nyerang Pak Ganjar. Ini kalau seperti ini yang dapat keuntungan itu adalah tadi orang-orang yang memang senang mengail di air keruh. Dan biaya pilpres menjadi mahal sekali karena apa? Harus bertarung di media sosial, harus jor-joran dalam iklan, dalam bagaimana tadi mempengaruhi pilihan masyarakat dengan serangan fajar, mahal sekali. Nah, saya bayangkan kalau nanti tadi ya pasangannya itu entah Pak Ganjar dengan Yeni atau Pak Ganjar dengan Mahfud, terus di sini ya tadi bisa jadi Prabowo dengan Yeni atau
Prabowo dengan Mahfud, seandainya ya, ini kalau terjadi saya yakin wadem betul. Dan saya memiliki dugaan bahwa Pak Prabowo itu akan mengajak Yeni itu, saya punya alasan kuat. Prabowo itu belakangan ini kan membranding, memperkuat brandingnya, memperkuat dalam mencari dukungan. Itu dia akan mengatakan bahwa dia dulu pernah dikatakan oleh Gus Dur orang yang paling ikhlas, gitu. Ini nanti branding. Artinya branding ini akan lebih kuat, akan lebih cesplong lagi, akan lebih jitu lagi untuk memobilisir dukungan kalau dia berdampingan dengan putrinya Gus Dur, gitu. Kalau sampai Yeni memutuskan berdampingan dengan Prabowo, berarti legitimasi Prabowo yang dikatakan oleh Gus Dur, dia akan jadi presiden di usia yang sudah relatif sudah tua. Ini akan semakin menghipnotis masyarakat, akan semakin punya pengaruh kuat di masyarakat bahwa Prabowo lah yang akan dipilih. ini soal soal bagaimana main membangun persepsi lah. Tapi kan selama ini yang dibangun pendukung Prabowo dan tim suksesnya seperti itu. Kalau itu terjadi betul terus berdampingan dengan Yeni, tentu legitimasinya itu bahwa Prabowo itu yang dikatakan Gus Dur nanti akan jadi presiden di usia tua, Prabowo itu yang dianggap orang yang paling ikhlas, meskipun pada itu konteksnya kan ada Prabowo, ada SBY, ada Bu Mega ya. Prabowo dikatakan paling ikhlas menurut Gus Dur, ini akan menjadi Prabowo akan menjadi lebih kuat ininya ya, powernya akan lebih kuat. Nah, dalam konteks ini saya berharap Ganjar juga tidak lengah gitu ya. Ganjar tidak lengah, harus mengimbangi itu bagaimana brandingnya juga kuat. Nah, saya sih tadi mengatakan branding kuat kalau Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud itu. Kita tahulah Pak Mahfud track recordnya luar biasa, legitimasi di tengah masyarakat sangat kuat, dan Ganjar harus memastikan bahwa Pak Mahfud nantilah yang akan menjadi panglima dalam menata bagaimana bangsa ini tidak terlalu carut-marut dengan kasus-kasus korupsi dan penegakan hukum dan seterusnya. Menarik. Ya, kita berdoa bersama-sama lah. Artinya apa? Kalau tadi saya katakan, kalau pasangan ini dua-duanya itu masih dalam konteks punya hubungan baik, dua-duanya itu selama ini menjadi satu visi, ini kan akan tadi rakyat enak memilih. Jadi bukan gontok-gontokan, terus menggunakan serangan-serangan logika yang kadang sudah tidak masuk akal, tapi hanya demi memojokkan lawan itu menggunakan berita-berita hoax ya, berita-berita hoax disebarkan, fitnah-fitnah ditebarkan, itu kan ngeri, dan itu yang merusak bangsa ini. Yang tadi saya katakan, kalau ini terjadi juga secara moral kita juga rusak, secara keuangan atau finansial yang harus dikeluarkan juga nanti luar biasa. Beda dengan tadi, kalau yang dipilih itu orang-orang yang tadi kedua-duanya memiliki hubungan baik, akan smooth sekali. Jadi tidak perlu gempur-gempuran di media gitu kan, dengan menggunakan dana yang tidak terbatas gitu kan. Terus kemudian tadi rakyat juga akan enak memilih, tidak perlu gontok-gontokan, tidak perlu benturan di bawah. Dan yang terakhir tadi, rakyat tidak perlu digiring dengan bayar uang, rakyat tidak perlu digiring dengan serangan fajar, tapi rakyat akan datang berbondong-bondong dengan senang hati, dengan suasana yang nyaman, akan memilih sesuai dengan hati nuraninya. Kalau ini terjadi luar biasa menarik. Mari kita tunggu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.